Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ke-13 yaitu penjumlahan biner. Sebelumnya di sini saya sudah membuat spreadsheet untuk memudahkan penjelasan dari studi kasus ini. Nah, di sini nih kita membuat input untuk seperti tabel kebenaran gitu. 0 untuk A-nya itu ada 0011 dan B-nya itu 0101. Nah, kalau misalkan 00 kalau di sum itu kan 0, carry-nya 0. Kalau misalkan 01 kalau di sum itu kan hasilnya 1, kemudian carry-nya 0. Jika 10 sama seperti 01, hasilnya sum-nya 1, carry-nya 0. Sedangkan kalau misalkan inputnya 11, sum-nya itu 0, tapi carry-nya itu 1. Mungkin untuk lebih jelas lagi, kita ke FSM simulatornya atau Final State Machine Designer. Sebelumnya di sini saya sudah membuat rancangannya atau diagramnya. Misalkan kita input 0, kemudian 0, itu hasilnya 0 dan hasilnya itu non carry, sama aja dengan 0. Misalkan kita input 0, kemudian 1, itu hasilnya 1 dan juga non carry 0. Tapi kalau misalkan kita input 1 dan 1, hasilnya itu 0 dan carry-nya itu dan hasilnya itu carry. Sedangkan kalau kita input 0, kemudian 1, kemudian 0, itu hasilnya 1, kemudian juga hasilnya non carry. Sedangkan kalau misalkan kita input 1, 1 dan 1, itu hasilnya itu 1. Kenapa? Karena misalkan 1 itu ke 1 kan itu hasilnya 0 dan tapi carry. Tapi kita input lagi 1, hasilnya bakal jadi 01 jadi 1 dan hasilnya carry. Begitu. Mungkin kita ke contoh soalnya aja. Di sini saya sudah membuat di notepad untuk penjumlahan biner. Di sini saya menggunakan NPM yang saya miliki. Contohnya itu kita input 3 ditambah 1, hasilnya itu kan 4. Bagaimana caranya untuk penjumlahan biner secara manual? Di sini misalkan, ini kita hapus dulu. Misalkan 11 itu kan hasilnya satu itu hasilnya kan seperti yang di tabel itu, misalkan hasilnya 11 sama itu 0. Dan kita simpan di sini 1. Misalkan 11 itu hasilnya 0, kita simpan 1 di atas. Kemudian 1, 0, 0 itu hasilnya 1. Kemudian 0 itu hasilnya 0. Nah, bisa dilihat di sini hasil penjumlahan dari 0 biner 001, 0011 dan 001 itu sama dengan 0100 atau sama dengan 4. Sama seperti penjelasan saya di studi kasus yang sebelumnya, untuk pembacaannya itu kan berpangkat ya. Misalkan di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu ke 4, sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian untuk lebih jelas lagi mungkin kita menggunakan contoh yang kedua, yaitu penjumlahan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini mungkin lebih gampang dibandingkan ini karena tidak ada hasil yang bakal membuat yaitu menyimpan 1. Kenapa? Bisa kita lihat di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, untuk pembacaannya itu 0110. Kenapa? Karena 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2. 1 tambah 0 itu 1. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah
4 tambah 2. Sabar. Sepertinya ada sedikit kesalahan. 4, ini 1. Maaf guys. Oke, ini di sini 1. Binernya salah. Nah, di sini kan kita ulangi 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0. Nah, di sini kan 1 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4. 4 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 7. Nah, mungkin kita bakal melihat lagi hasilnya apakah benar. 0 tambah 1 1. Ini untuk ininya. Mungkin satu soal lagi ya yang lebih sulit mungkin ya. 7 ditambah 2 9. Kan 7 itu binernya 0 1 1 1 1 1. Untuk 2 itu 0 1 0 0 1 0. Nah, ini kan agak lebih sulit ya. 1 tambah 0 1. Kemudian 1 tambah 1 itu 0. Simpan 1. 1 tambah 1 0. Kita simpan 1. 1 tambah 0 0 sama dengan hasilnya 1. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya itu 1001, yaitu hasilnya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kenapa bisa begitu? Sama seperti aturan-aturan yang sebelumnya. Untuk ini kita bisa lihat 10 itu 1, 11 itu disimpan, ditaruh 0, simpan 1, 11 tambah 0 itu 0, simpan 1, kemudian 1 tambah 0, 0 sama dengan 1, 1, 1, 0, 0, 1. Mungkin itu untuk penjelasan studi kasus yang ke-13 penjumlahan biner. Saya akhiri video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.